Selamat malam Tribuners, kita berjumpa lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali. 2 minggu terakhir kita tidak bertemu dengan Tribuners, tapi kali ini, malam hari ini kita hadir kembali. Kita akan membahas soal pertandingan yang akan berlangsung nanti PSM Makassar yang menjamu Bali United, tim kesayangan Semeton Dewata, semua di Stadion Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 17 Oktober 2021. Untuk membahas ini sudah hadir bersama saya di studio ada Bliriko Guna Adiputra. Ya, ini dari fans Bali United. Selamat malam Bliriko. Ya, selamat malam. Selamat bergabung. Ya. Sehat ya? Sehat selalu. Ya. Dan juga di pojok sana ada Blikomang Agus Ruspawan, manajer liputan dari Tribun Bali yang selama ini selalu menemani Tribuner semua di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Kita akan bahas Bali United dan juga PSM Makassar. Tentunya tidak afdol kalau kita tidak undang orang PSM-nya sendiri untuk berbicara soal PSM Makassar. Kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis, editor online, editor olahraga Tribun Timur, ada Bang Alfian Taufik. Selamat malam Bang Alfian. Ya, selamat malam Tribunar. Selamat bergabung ya, selamat bergabung. Mungkin sekitar 45 menit atau 1 jam ke depan kita akan bahas soal Bali United dan juga PSM Makassar. Mungkin saya mau mulai dengan ini, review sedikit pertandingan PSM Makassar dan Bali United. Dari Blikomang dulu. Bali United pertandingan terakhir hasil seri lagi melawan Persikabo 1973. Anda bisa review sedikit soal itu? Ya, Bali United dan juga tim-tim lain di Liga 1 ya, sudah menuntaskan seri pertama BRI Liga 1 2021-2022 ini. Dari catatan 6 pertandingan yang sudah dilakoni Bali United, tentu ini masih di luar ekspektasi Semeton Bali ya, masih di luar harapan ya. Artinya Bali United yang diharapkan bisa tampil terengginas di seri pertama ini belum memenuhi harapan sepenuhnya ya. Memang di awal 4 pertandingan pertama Bali United menunjukkan progres yang sangat baik. Selalu meningkat performanya hingga sempat menduduki puncak klasemen ya. Tetapi di 2 pertandingan terakhirnya performa Bali United mulai menurun ya, dengan hasil 2 kali seri ya, melawan Borneo FC dengan skor 1-1, kemudian terakhir melawan Persikabo juga dengan skor 1-1. Jadi ada penurunan progres dari performa Bali United. Ada ya semacam kekecewaan juga dari fans Bali United ya. Karena mereka berharap bahwa 2 pertandingan ini bisa dimenangkan. Artinya di skuad Bali United ini dari performa yang 6 pertandingan ini masih ada masalah di kubu Bali United. Mungkin bisa kita evaluasi bagaimana lini pertahanan kita ternyata belum terlalu solid ya. Artinya nyaris dalam 5 pertandingan terakhir selalu kebobolan. Kemudian di lini depan meskipun kita bisa menang misalnya, tetapi kita tidak bisa mencetak gol terlalu banyak. Paling maksimal 2 gol ya. Dan di 2 laga terakhir kita hanya bisa mencetak 1 gol. Dan ada juga di beberapa laga terakhir, mungkin di 3 laga terakhir ya, kita ketika sudah unggul 1-0 mulai menurunkan tipe permainan. Ketika sudah seri baru kita lagi gencar untuk mengejar kemenangan. Terlalu panas ya. Ya sering gitu, tidak totalitas selama 90 menit. Artinya ketika lawan bisa mencetak gol, kita baru agresif lagi, kita baru mulai tergesa-gesa gitu untuk mengejar kemenangan. Bahkan beberapa kali di menit-menit terakhir kita kebobolan sehingga skor 1 sama, baru kita mulai mulai menyerang lagi untuk mengejar menang. Artinya selalu seperti itu kondisinya. Tentu ini harus menjadi evaluasi bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dari skuad Bali United dari 6 pertandingan di seri pertama ini. Kalau Anda lihat apa yang menjadi masalah utama di tubuh Bali United dalam 6 pertandingan terakhir? Ya, tentu pertama kita harus akui ya bahwa persiapan tim menghadapi Liga 1 2001 ini memang tidak maksimal ya kalau kita tarik ke belakang, karena semua tim hampir lama tidak main ya, lama vakum. Pemain-pemain juga begitu ya, artinya karena tidak ada kompetisi, lama vakum, sehingga mereka mungkin masih butuh waktu untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Ya bisa kita lihat dari beberapa pemain Bali United yang mungkin di musim 2019 kemarin tampil sangat gemilang. Di awal musim ini dia masih mencari bentuk permainannya lagi, masih bentuk performa terbaiknya.
Seperti contohnya mungkin Lili Pali ya masih belum menemukan dia performa terbaiknya di musim ini. Ada beberapa pemain lain juga, misalnya Pacheco juga mungkin belum terlalu solid untuk di lini belakang seperti musim 2019. Jadi pemain masih butuh waktu untuk mencari atau menemukan performa terbaiknya. Ya karena vakum juga, jadi mungkin kerjasama tim juga sudah mulai belum ketemu ya, artinya belum padu lagi, masih butuh waktu. Dan saya kira mungkin faktor sekarang kita lihat usia pemain-pemain Bali United ya, harus kita akui bahwa ada beberapa pemain yang usianya sudah lumayan ya agak tua gitu ya. Banyak pemain yang di atas 35 tahun dan itu menjadi pilihan utama. Sehingga ketika menghadapi tim yang mengandalkan pemain-pemain muda, pemain cepat, khususnya di lini belakang, kita kewalahan menghadapi mereka, dan ini beberapa kali menjadi ancaman dan bahkan bisa menciptakan gol ya, memanfaatkan pemain-pemain kita yang sudah mulai lamban. Oke, Bli Putra. Tim Anda Bali United sejauh 6 pertandingan terakhir mengalami pasang surut penampilan yang sangat luar biasa. Sudah puaskah melihat Bali United, penampilan Bali United selama 6 pertandingan terakhir atau seperti apa? Ya, terima kasih. Yang mewakili semutan Bali United berusaha untuk berpikir positif saja, percaya dengan Coach Tiko karena penampilan kita waktu juara kemarin sangat berbeda dengan yang sekarang. Sebenarnya kita BU ini diuntungkan dengan persiapan semua tim yang belum maksimal. Seharusnya kita bisa berbicara banyak. Iya, contohnya Bayangkara juga tidak begitu banyak banget pemain, harusnya kita bisa. Cuma dari Semoton sendiri mengkhawatirkan untuk posisi gelandang kreatif di belakang striker yang belum padu karena tiang net masih long ball dari back langsung ke depan segala macam. Iya, kemudian mudah-mudahan Eber Besa, pemain baru kita, bisa menjawab semua keraguan Semoton Bali. Kita waktu Mempora kemarin kita lihat bagaimana bisa dilihat, mohon maaf, seperti amburadul semenjak hilangnya Paulo Sergio. Iya, kemudian ada beberapa pemain yang belum maksimal seperti Lili Pali, yang Fahmi, kemudian yang lainnya. Tapi saya percaya dengan kita persiapannya yang lebih panjang ketimbang tim-tim lain, semoga nanti seri kedua ya kita realitas saja, karena tim yang akan kita hadapi adalah tim besar, termasuk Bayangkara juga, PSM dan semuanya itu berat semua, tidak ada yang ringan. Sekarang tergantung daripada bagaimana pelatih fisiknya Coach Teko bisa maksimalkan stamina pemain Bali United, apalagi sekarang kita ditinggal oleh 3 pemain untuk timnas. Ada Nadio pergi, ya Besroni, kemudian Kade Agung. Mudah-mudahan Coach Teko bisa meramu semuanya dengan cara pemain dirotasi. Iya. Cuma kalau dari yang dapat titipan itu dari Semoton, kalau bisa Coach Teko nanti jika ada masih peluang untuk pemain lagi ditambah, tolong cari yang pemain belakang fullback. Iya, itu dari kita fair aja. Iya. Di Bali United mungkin permasalahan memang sama ya, kondisi pemain yang mungkin jadi permasalahan. Tapi bagaimana dengan PSM Makassar? Kita ke Bang Alfian. Halo Bang Alfian. Halo, Bung Alfian? Ya, kedengaran ya? Ya, kedengaran ya suaranya ya. Halo? Ya. Halo, Bung Alfian? Halo? Ya, kedengaran suaranya ya? Halo? Ya, kedengaran ya? Iya. Oke, aman ini ya? Ya. Ya, kita membahas PSM Makassar sedikit ya. Dari awal Liga 1 PSM Makassar memang mengalami pasang surut penampilan yang sangat kelihatan gitu. Jadi pada pertandingan terakhir meraih hasil imbang 1-1 melawan Persib Bandung. Ini seperti apa nih? Coba kasih kita sedikit review perjalanan PSM Makassar dari awal sampai dengan pertandingan ke-6 kemarin. Ya, untuk PSM Makassar sendiri saya sepakat dengan Likomang tadi bahwa untuk Liga 1 musim 2021 ini semua tim hampir sama semua, bahwa dalam persiapan semuanya mengalami masalah, apalagi sempat tertunda hampir setahun sih, lebih dari setahun, sehingga ada permasalahan soal kebugaran dan segala macamnya. Tapi kalau untuk PSM
badai permasalahannya jauh lebih banyak lagi ketimbang klub lain. Kalau Bali United mungkin sejauh ini masih banyak pemain-pemain dari musim lalu yang dipertahankan, sementara di PSM di musim ini jauh berbeda dari musim-musim sebelumnya. Termasuk ada pilar utamanya yang di Bali United sekarang, ada Velu yang jadi andalan PSM dalam 4 musim terakhir. Tentu kondisi ini ada dua sisi yang terjadi di squad PSM. Mereka yang bertahan akhirnya menjadi motivasi tersendiri karena untuk pemain-pemain baru, apalagi banyak pemain-pemain muda yang direkrut. Yang kedua, ini juga motivasi bagi manajemen bahwa maupun supporter bahwa badai persoalan sudah dilalui. Meskipun dalam 6 pertandingan ini yang awalnya adalah para supporter hanya berpikir ya ketika PSM ikut Liga 1 dan menyelesaikan persoalannya itu kita sudah bersyukur sekali. Itu yang kami lihat di Tribun Timur sejauh ini, bahwa semua supporter bersyukur PSM bisa ikut Liga 1, dan soal target-target itu menjadi persoalan berikutnya. Tapi di 6 pertandingan ini kalau kita berbicara soal karakter bermain PSM dan statistik bermain PSM di Liga 1 sejak 2017 itu memang tidak mengalami peningkatan karena persoalan itu. Tapi secara karakter, secara motivasi, musim 2021 ini di 6 pertandingan awal ini karakternya PSM itu kelihatan ada motivasi lebih yang diperlihatkan, meskipun di 6 pertandingan ini sempat mengalami sekali kekalahan dan hanya 2 kali menang, dan sisanya berlangsung imbang. Tapi di laga terakhir kita bisa lihat menghadapi tim, ya kita bisa boleh sebutlah tim semewah Persib, PSM mampu menguasai jalannya pertandingan, bermain dengan cukup dengan spirit yang luar biasa meskipun berakhir imbang. Tapi harus diingat gol yang diciptakan oleh Persib itu melalui gol bunuh diri. Apalagi ada tambahan. Nah, yang berikutnya yang ingin saya bilang bahwa komposisi yang ada di PSM ini agak lambat terbentuk begitu skuadnya, karena bahkan di detik-detik terakhir pendaftaran ada pemain yang baru didaftarkan, bahkan di 2-3 pertandingan sudah berjalan baru didatangkan 2 pemain asing. Nah, 2 pemain asing ini akhirnya yakni Turtal dan Ulo dari Kirgistan dan ada pemain lama kita dari Asik yang kembali bergabung ini sudah memberikan memberikan spirit baru lah. Karena Bektur di laga perdananya kemarin memberikan 1 asis, artinya menghadapi Bali United kalau melihat komposisi antara kedua tim mungkin Bali jauh lebih baik kalau kita melihat secara komposisi, tapi secara motivasi dan semangat ini gambaran yang kami lihat bahwa di laga terakhir melawan Persib Bandung, PSM tampaknya akan mati-matian, dan berikutnya yang ingin saya bilang, PSM punya motivasi lebih ketika melawan tim besar. Begitu mungkin. Ya, ini kan PSM Makassar masih berada di posisi 7 klasemen saat ini nih. Kemudian memulai start di Liga 1 dengan hasil yang kurang maksimal ya kalau kita bilang. Bagaimana respon supporter ataupun pendukung PSM saat ini di sana? Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa ada banyak persoalan dihadapi PSM, sehingga yang pertama itu kesyukuran besar para supporter sudah terjawab bahwa PSM akhirnya bisa ikut Liga 1, terhindar dari sanksi FIFA, sanksi PSSI dan segala macamnya. Itu menjadi kesyukuran pertama. Persoalan kedua bahwa hasil yang dicapai dalam 6 pertandingan ini memang masih banyak catatan ketika targetnya adalah target juara. Dengan pelatih baru sekarang di Universitas Liga, ya terjadi memang pasang surut di laga awal menghadapi Arema FC yang hanya bermain 10 pemain, PSM hanya mampu bermain imbang 1 sama. Berikutnya menghadapi Madura yang notabene juga diunggulkan di musim ini,
PSM bisa menahan imbang, bermain baik. Berikutnya lagi bisa menang, tapi lawan Barito mengalami penurunan, kalah. Di laga terakhir PSM kembali lagi bangkit, meskipun hanya bisa bermain imbang lawan Persib Bandung. Supporter berharap bahwa komposisi yang sudah lengkap sekarang saat ini sekarang PSM dianggap sudah lengkap. Dan di 6 pertandingan ini melihat pesaing-pesaingnya Bali United, Persib Bandung, meskipun PSM bukan lagi menjadi favorit juara, tapi dilihat dari 6 pertandingan ini PSM bisa memberikan kejutan. Supporter berharap bahwa apa yang dirancang oleh Coach Milo Liga itu bisa konsisten, bahwa dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya PSM harus konsisten. Ini yang belum bisa, mungkin semua tim belum bisa bermain secara konsisten, kecuali mungkin Bayangkara FC yang sejauh ini. Begitu. Ya, terima kasih Bang Alfian. PSM ternyata juga masih memiliki berbagai masalah dari awal hingga pertandingan ke-6 di Liga 1, begitu juga Bali United. Nanti Anda melihat seperti apa nih, Bung? Ya, kalau disampaikan tadi oleh Bung Alfian ya, bahwa PSM menghadapi kompetisi ini pun banyak masalah. Tetapi kalau kita lihat kiprahnya dia di seri pertama ini, dari 6 pertandingan yang sudah dilakoni, saya kira PSM masih memperlihatkan taringnya ya. Artinya dia sekarang dia berada di posisi ke-7, tapi dia juga pernah memimpin klasemen. Iya, betul. Dan dia juga hasilnya juga tidak buruk-buruk amat, meskipun persiapannya tidak maksimal ya. Ya mereka hanya sekali kalah dari Barito, dan saya kira kekalahan dari Barito itu juga di luar dugaan ya. Karena secara kekuatan tim sebenarnya PSM lebih diunggulkan, justru dia kalah melawan tim yang tidak diunggulkan. Sementara dia melawan tim-tim yang kuat, dia mampu meraih hasil maksimal. Meskipun tidak menang ya, paling enggak dengan Persib dia bisa bermain imbang 1-1. Kemudian melawan Arema dia sempat timnya mendapat kartu merah, tetapi bisa bermain imbang 1-1. Secara hasil saya kira tidak terlalu mengecewakan. Dan kita tahu bahwa PSM, pemain-pemain PSM selalu punya semangat yang luar biasa membela timnya, apalagi pemain-pemain lokal mereka. Betul. Ya istilahnya Sirina Pace ya, itu yang selalu dikobarkan oleh pemain-pemain PSM. Kita lihat bagaimana kiprah mereka di Piala Menpora kemarin. Dengan kekuatan lokal, mereka bisa sampai ke semifinal, dan di Liga 1 ini pun juga saya kira tidak terlalu buruk. Artinya di tengah persiapan mereka yang kurang maksimal, dan sebagian besar juga pemain-pemain lokal yang diandalkan ya. Artinya sekarang dia posisi ke-7 karena beberapa laga terakhir mungkin tidak maksimal. Dan kalau kita lihat di klasemen, poin yang dikumpulkan oleh PSM yakni 9 poin tidak jauh berbeda juga dengan Bali United. Iya, betul. Bali United sekarang baru mengumpulkan poin 12 berada di posisi ketiga. Artinya jarak selisih angkanya juga tidak terlalu jauh. Artinya kedua tim ini ya saya kira kekuatannya saat ini dalam kondisi yang berimbang. Ini makanya pertandingan nanti saya kira ya sesuai dengan tajuk kita benar-benar akan menjadi big match ya, karena kedua tim masih berada di papan atas. Saya kira itu. Oke Bung, kita mungkin jeda dulu sebentar karena kita akan balik lagi, dan Tribuners kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.
hard to see. All the players is good, and they are champion, and we are not takut of them. We're going to play football. We try to play out the best things and try to get good result. Buat everyone game. Ya katanya kita tidak terlalu kita tidak takut sama mereka, dan mereka menampilkan permainan mereka, kita juga akan menampilkan permainan kita. Katanya bagus semua. Jadi kita hanya coba untuk memainkan sepak bolanya kita, dan kita lihat nanti siapa yang lebih baik. All them national, international players, naturalization players. Ya, pemainnya mereka semua bagus katanya. Timnas, naturalisasi. Like Persib, saying like Persib. Maybe they are, for me, stronger than Persib. Nah, bagi saya mungkin mereka lebih kuat daripada Persib. Ya, Tribuners, kita balik lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Masih bersama saya Alfian, dan juga ada Bli Putra, Bli Komang, dan juga ada Bung Alfian langsung dari Makassar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita mau baca dulu. Ini sudah ada komentar di fanpage Facebook Tribun Bali nih. Ada Made Parwata, skor 3-1 untuk Bali United. Wow, ini optimis sekali nih. Kemudian ada Luhwidi Asih hadir menonton Bincang Bola, dan juga jangan lupa menonton pertandingan Bali United dan melawan PSM Makassar nanti ya. Ya, kita lanjut mungkin ke perbincangan selanjutnya. Tadi kita sudah lihat cuplikan video latihan dari PSM Makassar di Makassar. Kelihatan kondisinya lagi on fire-nya bersama Coach Milo tadi. Seperti apa kondisi Bali United saat ini? Ya, Bali United juga sudah mempersiapkan timnya ya. Jadi setelah pulang dari Jakarta kembali ke Bali dan melakukan persiapan di Bali untuk menghadapi seri kedua ini. Bali United dijadwalkan berangkat besok ke Jogja ya. Jumat besok berangkat ke Jogja karena seri kedua nanti digelar di wilayah Yogyakarta ya, Jawa Tengah. Dan Bali United akan menghadapi PSM di laga pertamanya itu hari Minggu ya, tanggal 17 Oktober. Jadi sejauh ini Coach Teko tentu melakukan evaluasi, melakukan perbaikan dari apa yang telah dicapai di seri pertama. Sekarang menghadapi seri kedua, saya kira ada waktu beberapa hari dimiliki Teko untuk melakukan evaluasi ya, melakukan pembenahan baik di lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Saya kira semua berharap bahwa di seri kedua ini performa Bali United tentu lebih baik ya. Artinya karena sudah ada persiapan, dan juga pemain baru kita Eber Besa sudah lebih lama mengikuti latihan, sudah lebih lama bergabung. Tentu harapannya bahwa penampilannya bisa lebih baik, karena Semeton Bali sangat bergantung pada sosok Eber Besa untuk menjadi dirijen lapangan tengah kita. Nah, untuk pertandingan melawan PSM nanti sejauh ini yang pemain yang masih diragukan tampil adalah penyerang sayap M. Rahmat. M. Rahmat yang notabene adalah mantan pemain PSM Makassar dan asli dari Makassar, mengalami cedera, dan kemungkinan melawan PSM masih 50-50 ya. Kemungkinannya juga bisa tidak tampil ya. Tapi secara umum bahwa pemain-pemain lain sudah siap, termasuk pemain-pemain yang dipanggil timnas senior kemarin ya. Kadek Agung sudah kembali, Nadio juga seperti itu, Yabes Roni juga sudah kembali. Tentu juga bisa ditampilkan melawan PSM nanti di hari Minggu nanti. Mungkin hanya pemain yang dipanggil timnas U23 ya, yang Komang Tri yang tidak bisa tampil memperkuat Bali United. Ya, kalau soal kondisi tim saat ini seperti apa? Ya, saya kira kondisi tim mungkin lagi sedang baik-baiknya ya, karena sejauh ini mereka melakukan persiapan di Bali ya. Artinya setelah melakoni seri pertama, Coach Teko memberi kesempatan kepada pemain untuk berkumpul dulu dengan keluarga. Artinya sudah bisa melepaskan rindu dengan keluarga. Kemudian setelah diberi kesempatan libur dan berkumpul dengan keluarga, kemudian fokus menghadapi seri kedua, di mana pertandingan pertamanya adalah melawan PSM. Jadi sekarang fokus pemain adalah menghadapi seri kedua ini, khususnya laga pertama melawan PSM, kemudian melawan Bayangkara. Kita tahu bahwa di seri kedua ini Bli Putra ya, lawan yang dihadapi level kelas atas semua ya. Jadi Coach Teko tentu mempersiapkan tim yang dengan maksimal untuk menghadapi seri kedua ini. Ya, Bli Putra, ini kan tim Anda Bali United sedang melakukan persiapan yang maksimal bersama Coach Teko untuk menghadapi seri kedua yang memang lawan-lawannya cukup berat-berat semua nih. Ini apa yang Anda harapkan bersama Semeton semua yang Anda harapkan? Jadi kalau saya melihatnya dari sisi lain, kalau kita melihat inti PSM ketemu inti Bali United, saya rasa imbang. Cuma yang saya takutkan adalah kekuatan tim keduanya. Iya, main pada kemarin kita lihat simple mainnya PSM.
Ya, sementara Bali United dengan main intinya cukup agak susah karena baru peralihan dari Pergi Prosecchio dan ada main baru masuk. Kemudian untuk PSM sendiri yang harus kita waspadai sebenarnya adalah Peluim. Jangan Peluim. Apalagi dia bagus finishingnya, kemudian syutingnya juga bagus. Nah, siapakah yang harus menjaga Peluim? Kalau kita lihat Nuri, menurut saya lebih baik pasang Haryono karena dia punya fisik yang bagus. Cuma ketika nanti Haryono menjaga Peluim, tidak ada yang main support ke tengah, ke depan. Nah, disinilah fungsi daripada Rizky Pelu. Rizky Pelu sebagai ex PSM Makassar, semoga dia bisa mengetahui sedikit bocoran pada Coach Teko soal kelemahan PSM harus bagaimana strateginya. Kemudian kita harus juga waspadai kekuatan sayap Jacob Sayuri dan juga Yamuddin Armain. Nah, untuk mengantisipasi bola-bola crossing, kalau dari Tian dan Semton sendiri lebih karena ini semuanya punya power yang cepat lawan kita, Howdy yang akan dipasang ketimbang Leo Toma. Ya, untuk antisipasi kartu merah lagi dan sebagainya. Cukup merugikan ya, kita pernah soalnya emosinya kita pernah soalnya rugi yang harusnya kita menang lawan Bandung, akhirnya kena kartu merah, akhirnya langsung jebol 2 kali. Yang kemarin lawan Persikabo nyaris kena kartu merah lagi kemarin. Itu masih baik hati. Kemudian untuk Eber Besa kemungkinan kalau kita lihat lebih efektif dipasang di babak kedua. Untuk mengubah permainan. Iya, supaya nanti ketika PSM itu udah kita ambil stamina-nya, kita kuras mereka, babak kedua baru kita masukkan Eber Besa dengan segala dia punya kemampuannya. Jadi super sub. Ya, Fadil pun kalau bisa ini dari Semeton. Kapan Fadil Sausu akan dipasang? Dialah El Capitano. Mudah-mudahan dia nanti bisa dipasang dan bisa pembeda, apalagi dia punya tendangan yang bagus dan bebas. Itulah kunci nanti utama kita untuk melakukan pertandingan apabila dari strategi Coach Teko mampu dibaca oleh pelatih PSM Makassar. Oke, terima kasih Beli Putra. Kita ke Bung Alfian dulu. Halo Bung Alfian. Ya, kita sudah mendengar tadi persiapan Bali United dan juga kondisi timnya saat ini yang sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Beli Komang dan Beli Putra di sini. Kalau PSM sendiri seperti apa nih persiapan dan kondisi timnya? Ya, informasi terakhir PSM akan memboyong 29 pemain. Artinya ada ini memboyong cukup besar karena memang modelnya kan bukan lagi home away tapi lebih ke seri kedua. Pemain yang dipastikan absen Sang Bomber asal Belanda, Ance Jensen karena kartu kuning, dan ada stopper lokal Abdul Rahman belum akan pemain Bali karena di laga perdananya kemarin lawan Persib harus kembali ditandu gitu. Nah, karena cedera. Selebihnya semuanya fit meskipun Ilham Udin, Jacob Sayuri, Aska juga yang mantan pemain Bali juga terlambat gabung latihan, tapi kemarin ketiganya sudah gabung dan semuanya fit, termasuk kiper andalannya PSM, andalannya para supporter Laskar Pinisi, Hilmansyah juga sudah fit, sembuh dari cedera dan siap untuk dimainkan. Nah, ini menjadi satu poin penting untuk PSM karena di 6 laga Hilman hanya bermain 1 pertandingan dan Saiful yang menjadi pengganti masih para supporter atau kami yang melihat pertandingan PSM itu cukup ragu dengan penampilan Saiful. Meskipun lawan Persib yang mengalami peningkatan, tapi dengan hadirnya kembali Hilman diharapkan lini pertahanan, kekompakan lini pertahanan PSM bisa semakin membaik lagi ya. Terus soal lini tengah, kita bicara soal lini tengah PSM karena hadirnya Bektur Kalgatulu semakin membuat lini tengah PSM komplit. Kalau Beli Komang tadi bilang ataukah semua orang bilang lah bahwa Peluim harus diwaspadai, dan memang setiap pertandingan, setiap lawan siapa saja Peluim selalu menjadi pemain yang harus diwaspadai dan memang dibutuhkan tenaga ekstra untuk menghadapi
cuma beruntungnya di Bali sekarang ada Rizky Peluh yang ya sedikit banyak mungkin tahu karena sempat tandem, tapi harus diingat pula lawan Persib kemarin ada mantan pemain PSM juga Marklop yang juga pernah tandem dengan Uin juga, tapi sama sekali tidak bisa menghentikan pergerakan Uin. Begitu mungkin untuk sementara. Ya, berbicara soal persiapan, apa yang sudah disiapkan oleh yang saat ini sedang dilakukan oleh Coach Milo untuk menghadapi pertandingan melawan Bali United? Ya, persiapan seperti biasanya ini karena para pemain sempat diberikan waktu istirahat, berlibur sejenak dengan keluarga. Di persiapan beberapa hari terakhir ini yakni mengembalikan kembali kondisi fisik pemain, karena di seri pertama Coach Milo mengatakan bahwa pertandingan cukup padat, pemain kelelahan, tapi itu secara perlahan sudah dikembalikan persiapan itu, dan tentunya persiapan taktikal bahwa dengan rampungnya skuad PSM sekarang dengan bergabungnya seluruh pemain ini akan ada banyak opsi yang dilakukan oleh Coach Milo dalam membangun skema dalam skuadnya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, sudah ada Syarif Hasik. Syarif Hasik ini bukan cuma bisa bermain sebagai stopper, tapi juga sebagai gelandang bertahan. Ada back Arda dulu juga yang multi posisi. Artinya menghadapi Bali United, Coach Milo mengatakan secara terang-terangan bahwa Bali jauh lebih baik dari Persib Bandung. Artinya ada taktik khusus yang akan diberikan oleh Coach Milo, dan dalam menang pertandingan terakhir memang Coach Milo selalu memberikan kejutan-kejutan. Yang terakhir saat lawan Persib itu ada banyak kejutan yang diberikan soal pola permainan, karena kita lihat dalam menang pertandingan PSM memang bermain secara simpel, tapi di satu momen ada hal-hal yang mengejutkan lewat serangan-serangannya. Kalau kita berbicara soal kekuatan PSM itu di sektor sayap, itu juga menjadi salah satu yang terus diupayakan diperbaiki, ditingkatkan, karena di sektor sayap serangan PSM ini memang ada banyak pemain-pemain muda yang mempunyai kecepatan, mempunyai visi bermain yang baik, mempunyai umpan-umpan yang baik, dan persaingannya cukup baik. Ada Yakob Sayuri, ada Ilham Udin, ada Rizky Eka, dan ini yang terus diasah oleh Coach Milo, apalagi kan tanpa Anto Jensen, artinya akan ada perubahan komposisi di lini depan. Tapi overall semuanya PSM secara garis besar untuk pola serangan, kita tidak pernah melihat PSM bermain dengan satu ujung tombak. Ketika Anto Jensen bermain, dia tidak selamanya bermain dalam kotak penalti, dia selalu lebar. Artinya melawan Bali tanpa Anco pun kita akan kemungkinan besar kita akan melihat pola-pola seperti itu. Pola-pola di mana tiga pemain depan bisa saling bertukar, begitupun dengan misalnya ada William Fluim yang bisa menjadi striker mungkin juga. Begitu. Iya, terima kasih Bung Alfian. Coach Milo sebut Bali United lebih baik dari Persib Bandung dan saat ini sedang melakukan banyak persiapan untuk melawan Bali United. Seperti apa pertandingan nanti, Bang? Ya, kalau saya melihat PSM Makassar ini emang di laga nanti mungkin mereka mengalami sebuah kerugian ya. Kehilangan seorang Anko Jansen ya, yang menjadi bomber utama atau bomber andalan PSM di Liga 1 ini. Tetapi jangan lupa bahwa PSM masih punya banyak pemain-pemain penyerang-penyerang sayap yang punya kecepatan ya. Seperti disebutin tadi ada Ilhamudin, kemudian ada Saldi, ada Rizky Eka Pratama, kemudian ada juga Yakob Sayuri. Bisa saja 3 pemain yang diturunkan nanti, yang pemain cepat-cepat ini tanpa memakai seorang striker murni misalnya, justru bisa membuat bahaya pertahanan Bali United. Apalagi kalau Bali United masih mempertahankan pemain-pemain yang agak usur ya, yang mungkin kesulitan mengimbangi kecepatan mereka. Oke lah, pemain-pemain belakang Bali United dengan pengalamannya bisa punya kemampuan
reading the game, dia membaca permainan, tapi dalam hal kecepatan menghadapi pemain-pemain yang cepat mereka sering kewalahan. Dan ini bisa menjadi bahaya meskipun tanpa Anko Jensen ya. Jadi ada ya Jakob Sayuri, ada Ilhamuddin, semua pemain yang sangat-sangat cepat juga. Rizky Eka Pertama juga sering tampil baik ya, meski mungkin belum mencetak gol tapi dia punya kecepatan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan Bali United. Kemudian mungkin kalau saya melihat dari sisi kelemahan PSM, mungkin di lini pertahanan dan di posisi kiper mereka belum maksimal ya, belum terlalu solid. Faktanya dari 6 laga yang sudah dilakoni mereka selalu kebobolan, jadi belum pernah sekalipun clean sheet. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bali United ya, untuk bisa menjebol gawang PSM. Memang di seri pertama ini mereka kehilangan kiper utamanya ya, Hilmansyah, tetapi di pertandingan melawan Bali United nanti Hilman sudah bisa fit, kembali tampil, sudah pulih dari cedera, sehingga sekarang Coach Milo punya 2 pilihan untuk kiper ya, ada Samsul dan Hilman. Ya kalau mungkin Hilman kondisinya lebih baik, saya kira mungkin Hilman akan kembali menjadi kiper utama ya untuk menghadapi serangan-serangan Bali United. Jadi saya kira itu. Jadi PSM walaupun tanpa Anko Jensen, saya kira masih tetap berbahaya ya. Tetap berbahaya di depan mereka dengan pemain-pemain cepat, pemain-pemain mungilnya ini, saya kira bahkan bisa menjadi potensi untuk membahayakan lini pertahanan Bali United. Iya, kalau kita bicara soal head to head kedua tim seperti apa Bung yang Anda lihat selama ini? Ya kalau kita lihat dari head to head masih imbang ya. Jadi dari 8 kali pertandingan dari Liga 2016 ya sampai terakhir 2019, dari 8 pertemuan Bali United menang 4 kali, PSM juga menang 4 kali dan tidak pernah imbang. Jadi ini yang menarik, jadi dari 8 pertemuan selalu saling mengalahkan. Dan fakta lainnya bahwa PSM pernah mengalahkan Bali United di kandangnya di Bali, di Stadion Dipta. Bali United juga pernah mengalahkan PSM di Stadion Batu Angin yang merupakan stadion angker ya. Jadi Bali United pun pernah mengalahkan PSM di kandangnya. Jadi kedua tim ini selalu setiap bertemu selalu menyajikan laga yang alot, laga yang ketat dan selalu saling mengalahkan, jadi tidak pernah berakhir imbang. Kita masih mungkin semeton fans fans PSM masih ingat bagaimana Bali United bisa mengalahkan PSM di musim 2017 ya, lewat pertandingan sangat-sangat, saya kira sangat heroik, sangat-sangat luar biasa ya. Saat itu tensinya panas, Bali United bisa menang 1-0 ya. Saat itu ya akan ada drama saat itu antar pemain Bali United yang berkelahi di tengah lapangan, banyak penyelamatan ya, itu salah satu pertandingan yang sangat luar biasa. Saya kira menjadi epic ya dari Liga 1 ini. Jadi selalu saling mengalahkan. Di 2016 dari 2 kali pertemuan PSM selalu menang. Ini mungkin karena Bali United waktu itu masih istilahnya masih jadi bayi ya, karena baru lahir Bali United baru hadir 2015, kemudian kompetisi 2016 dari 2 kali pertemuan melawan PSM yang notabene tim besar, langsung kalah ya 2 kali pertemuan dengan skor 4-0, kemudian di kandang pun kalah 0-2. Kemudian di 2017 Bali United bisa membalas 2 kali bertemu, 2 kali dimenangi oleh Bali United ya. Di sini menang 3-0. Kemudian di Makassar menang 1-0. Kemudian di musim 2018 kembali PSM menang besar terhadap Bali United dengan skor 4-0. Kemudian Bali United membalas di sini dengan skor 2-0. Terakhir di musim 2019 PSM menang 1-0 di kandangnya dan Bali United juga menang 1-0 di Stadion Dipta. Jadi saling mengalahkan selalu dari 8 pertemuan. Dan di musim 2020 kemarin belum ketemu ya, belum pernah ketemu sama sekali ya. Terhenti. Jadi baru kembali ini di musim ini kembali bertemu dan tentu ini akan menarik pertandingan ke-9 ini, siapa yang akan menjadi pemenang ini akan sangat menarik. Saya kira pertandingan nanti hari Minggu nanti juga akan berlangsung dengan alot. Apakah nanti akan imbang ataukah salah satu akan merebut kemenangan pertama ya, unggul kemenangan pertama. Ya, Bli Putra, ini melihat head to head tadi yang sudah dijelaskan oleh Bli Komang, 2 tim sama-sama saling mengalahkan di 8 pertandingan terakhir. Ini bagaimana optimisme teman-teman dari Semeton menghadapi pertandingan nanti? Jadi gini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Komang, saya hanya mau menyimpulkan bahwa yang pertama, apapun yang diucapkan oleh pelatih PSM, jangan jumawa, terutama tim kita, apalagi Semeton. Kemudian untuk pemain jangan terpancing emosi ketika bertanding. Itu bukan sebuah trik mereka, bisa jadi. Yang untuk Coach Teko mungkin di seri kedua ini dia harus mempersiapkan strategi yang lain. Karena waktu lawan Borneo saja melawan pelatih
yang lokal baru muncul saja itu sudah kalang kabut. Asisten itu sudah kalang kabut Coach Teko. Jadi mungkin mereka sudah mengetahui Coach Teko ciri khasnya seperti ini. Dibuat dari Jakarta kemarin pindah ke Bali. Kemudian untuk head to head, saya melihat ini head to headnya terjadi pada saat kita masa normal dengan dukungan teman-teman Bali, dukungan supporter PSM. Sekarang yang terjadi adalah tidak ada penonton. Nah, jadi ntar di depan netral ya. Jadi ntar yang tersaji adalah skill, taktik dan strategi. Nah, itu ntar kita akan melihat dari sana. Secara umum. Menyambung disampaikan oleh Putra tadi bahwa memang Coach Teko harus punya banyak strategi lagi, strategi baru ya. Benar. Karena mungkin dari 2019 strategi dia sudah terbaca oleh tim-tim lawan. Jadi memanfaatkan bola long passing dan ya mengandalkan serangan balik, mengandalkan kecepatan lewat serangan balik gitu ya. Ya tentu ini harus perlu dilakukan sebuah perubahan oleh Coach Teko, harus di seri 2 ini harus menyiapkan strategi baru. Saya kira Coach Milo juga sudah menyiapkan ya cara menangkal strategi Teko. Jadi Coach Teko harus lebih banyak berani memainkan strategi baru. Ya, mumpung belum semua stamina pemain kita bagus. Mumpung belum semua tim ini bagus persiapannya. Di Liga 1. Jadi artinya seluruh tim Liga 1 belum sempurna persiapannya. Jadi inilah waktunya Teko untuk tepat untuk meracik dan meramu dan merotasi pemain. Terima kasih Beli Putra. Kita ke Bang Alfian lagi. Halo Bang Alfian. Ya, ini secara head to head kalau kita lihat tadi dari 8 pertandingan kedua tim saling mengalahkan, 4 kali menang dan 4 kali kalah. Apa yang bisa Anda komentari dari head to head ini? Ya, untuk head to head saya lagi-lagi bersepakat dengan teman-teman di studio Tribun Bali bahwa kedua tim saling mengalahkan di sepanjang pertemuan mereka di 4-5 tahun terakhir, 8 pertandingan selalu mengalahkan, tapi catatannya adalah saling mengalahkannya ini dalam posisi home away. Ketika bermain di Stadion Martoangin, PSM lebih banyak menang meskipun pernah kalah juga secara dramatis di 2017. Meskipun ketika ketika Bali menjamu PSM, hasilnya adalah kemenangan untuk Bali. Dan ini posisi sekarang adalah posisi di mana kedua tim bermain di tempat netral. Hanya secara head to head di laga nanti ya bisa, ini kemungkinannya akan lebih berimbang. Pertandingan ini kalau prediksi saya mungkin akan lebih berimbang, tetapi catatan yang harus dilihat bahwa kedua tim sama-sama mengalami masalah di pertahanan. Kalau di lini depan mungkin kalau PSM sendiri di lini depannya distribusi gol yang tercipta, 9 gol yang tercipta itu lebih merata. Artinya para pemain-pemain di depan ini bisa mencetak gol. Ilhamuddin bisa mencetak 3 gol, Sayuri sudah mencetak 1 gol, Saldi yang bermain juga di saat lawan Persib juga bisa mencetak gol, begitu pun Pluim. Sementara di Bali persentase golnya lebih banyak Spaso ya sejauh ini. Ini soal. Makanya kalau melihat siapa yang akan menang, ya namanya sepak bola Indonesia, kita tidak pernah bisa mengandalkan head to head ya. Karena sepak bola Indonesia ini tidak seperti liga luar ya, yang kita sudah bisa memprediksi kalau semacam MU yang dipakai oleh Ketua sekarang ini melawan siapa bisa menang. Kalau di Indonesia sama sekali tidak menjadi jaminan ketika musim lalu menang besar, bertemu musim ini apakah bisa menang besar lagi, itu tidak bisa menjadi jaminan. Makanya saya lebih lihat bahwa tim pertemuan antara Bali United dan PSM Makassar ini akan lebih berimbang, tapi siapa yang bisa memaksimalkan memaksimalkan potensi lini depannya dan bisa melihat celah dari kekurangan lini belakang lawan, itulah yang akan terlihat sebagai kemenangan. Terima kasih banyak Bung Alfian dari Makassar. Kita mungkin jeda lagi sebentar Bung ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami Tribuners.
Ya, kita kembali lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Sudah sampai di segmen terakhir nih. Sebelum itu kita mau baca dulu nih, ada lagi komentar-komentar dari Tribuners, Semeton Dewata semua di fanpage Facebook Tribun Bali. Ini ada Syamli Arsila 2-1 untuk Bali United. Wah, ini sudah lebih dulu meramalkan ya 2-1. Kemudian ada Swastaya 1-1. Ada yang meraih hasil imbang, ada juga mendukung Bali United menang. Oke. Kita kembali lagi. Bali United tadi kita sudah bahas soal kondisi tim, soal persiapan dan juga head to head. Ini line up kedua tim seperti apa nih? Mungkin dari Bali dulu. Ya, di laga nanti melawan PSM, Bali United kehilangan M. Rahmat ya, itu kemungkinan tidak tampil. Tetapi secara keseluruhan pemain-pemain lain siap tampil, termasuk pemain yang biasa atau selalu dijadikan starter oleh Kosteko ya. Tentu saya kira Kosteko tidak akan banyak melakukan perubahan ya, karena kalau kita lihat dari 6 pertandingan kemarin, nyaris di setiap pertandingan tidak banyak melakukan perubahan Kosteko ya, dan kita tahu pemain yang turun ya kebanyakan yang itu aja. Bahkan ada celutukan dari Semeton bahwa kalau belum 30 tahun kayaknya belum layak masuk starter. Seperti itu ya beliau. Iya benar. Jadi harus memenuhi usia 30 minimal tahun. 30 tahun ya. Minimal 30 tahun baru bisa masuk starter. Ya ini bisa jadi semacam kritikan atau masukan juga bagi Kosteko ya. Karena di Bali United juga ada beberapa pemain muda yang potensial ya. Artinya perlu juga diberi kesempatan untuk tampil. Artinya tidak hanya muda tapi juga punya kemampuan ya, seperti Kade Agung misalnya ya. Kemudian ada Nadio misalnya yang pemain timnas, ya tentu juga perlu diberi kesempatan. Nah, kalau saya melihat, kalau berkaca dari gaya Kosteko, ya saya kira tidak banyak perubahan juga akan dilakukan oleh Kosteko dari starting 11 ya, yang ditampilkan melawan melawan PSM nanti. Ya kiper pastinya masih Wawan Hendrawan. Kemudian di belakang tentu ada Andika Wijaya, kemudian ada Leonard Tumpamahu, William Pacheco, kemudian di kiri ada Ricky Fajrin. Menarik ini, apakah Leonard masih tetap menjadi starter? Melihat ya banyak masukan juga dari Semeton terhadap performa Leonard ya. Kadang dia main bagus juga, tapi kadang juga masih memperlihatkan sisi temperamennya ya. Sudah pernah kartu merah juga, kemudian kemarin nyaris juga hampir kena kartu merah. Dia perlu menahan emosinya juga. Di samping juga Leonard dan Pacheco juga sering kesulitan menghadapi pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan, pemain-pemain muda. Ini sudah terlihat saat melawan Persikabo, kemudian melawan Borneo, dan termasuk melawan Persib Bandung ya, ketika kesulitan menghadapi serangan cepat dari Feby Heriadi, kemudian Beckham Putra, kemudian ketika melawan Persikabo bagaimana striker penyerang sayap mereka yang muda-muda sangat merepotkan lini pertahanan Bali United. Menarik nanti kalau saya mungkin boleh memberi masukan, Howdy juga harus sebenarnya layak dimainkan sebagai starter ya, berdua dengan Pacheco. Artinya untuk mengimbangi Pacheco mungkin pengalamannya, senioritasnya, dan Howdy mungkin bisa mengimbangi pemain cepat-cepat dari PSM. Artinya biar ada keseimbangan di lini belakang. Kemudian Ricky Fajrin saya kira masih tetap di kiri, kemudian di tengah sebagai gelandang bertahan tentu kita harap Nori bisa tampil maksimal ya. Di pertandingan sebelumnya dia sempat absen karena ada dengan keluarganya, kan istrinya melahirkan. Saya kira Nori mudah-mudahan nanti melawan PSM dengan persiapan yang lebih baik, Nori bisa tampil lebih maksimal. Harus kita akui bahwa kemarin ketika melawan Persikabo dia tidak tampil maksimal ya, sehingga harus diganti karena saat itu sebenarnya dia belum dalam kondisi terbaiknya setelah menunggu istrinya melahirkan. Nah, ini kita harap bahwa Nori nanti bisa tampil lebih baik, dalam kondisi lebih baik. Tentu di gelandang bertahan satunya pendamping Nori ada Rizky Pelu, bisa juga tampil, ada juga Kade Agung, kemudian mungkin Fadil juga bisa jadi suatu solusi ya. Karena beberapa pertandingan Fadil juga tidak pernah tampil, tapi kecenderungan saya melihat Teko akan menurunkan Pelu. Ya karena bisa jadi Pelu akan diplot untuk menempel Pluim ya, yang merupakan kreator atau jenderal lapangan dari PSM, otak serang dari PSM. Bisa jadi karena Pelu sudah tahu karakter Pluim, sehingga dimanfaatkan oleh Teko untuk bisa menghentikan pergerakan Pluim. Kemudian di depan kita berharap apakah Eber Besa sudah
kembali akan ditampilkan sebagai starter. Ketika melawan Persikabo dia sudah tampilkan starter, apakah nanti akan tampil starter? Tentu kalau saya mungkin melihat 4 pemain asing kita ini ya di depan layak diturunkan sebagai starter ya. Ada Barbesa, kemudian di penyerang sayap kiri ada Lili Pali dan Place, kemudian di depan ada Spaso. Tapi bisa jadi perubahan, mungkin Barbesa masih di cadangan atau Lili Pali, kemudian Yabes di penyerang sayap. Nah, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh Kosteko. Iya, tapi secara pribadi Anda pilih 11 pertama ini siapa aja? Tentu kalau saya mungkin egois ya. Iya. Tapi kita kan harus melihat juga bagaimana strategi atau kebiasaan yang diturunkan oleh Teko ya. Itu tadi mungkin gambaran saya yang secara umum yang kemungkinan akan diturunkan oleh Coach Teko dalam pertandingan nanti. Kalau saya mungkin ya tentu berharap bahwa nama-nama pemain muda seperti Kade Agus sudah diberi kesempatan. Ya. Kemudian di belakang turun adalah Audi Abdillah dengan Pacheco ya. Kemudian di kanan ada Andika, di kiri Ricky Fajrin, kemudian Nori, kemudian saya cenderung ke Kade Agung itu pada Rizky Pelu. Biar ada gelandang kreatif di lini tengah. Kemudian di penyerang sayap, di penyerang gelandang serang Besa, di kiri Stefano Lillipali, di kanan Pace dan di depan Spaso. Oke. Tidak jauh berbeda ya dengan yang pertama tadi ya. Oke. Bli Putra, ini line up oleh Bli Komang seperti itu. Mungkin Anda punya pilihan lain di line up nanti? Ya, untuk mengimbangi kekuatan PSM Makassar saat ini, saya cuma mengutip dari peran Kosteko ya, waktu lalu pemain yang terakhir latihan datang itu yang akan diturunkan. Jadi tergantung juga bagaimana nanti kondisi dari tim dokternya United, siapa yang siap setelah fit stamina itu yang akan lawan PSM. Kemudian untuk dari segi line up yang diutarakan oleh Pak Komang, saya menyoroti untuk di sayap kanan, untuk back kanan itu mungkin diberi kepada Gavin Kwan, karena dia juga ketika kita mentok dia dengan posisi yang cukup tinggi, dia bisa sebagai striker juga, dia bisa sebagai penyundul bola. Iya, nanti mungkin untuk pertandingan ini saya melihatnya gol itu nanti akan tercipta kalau tidak dari tendangan bebas, penalti ataupun dengan corner kick. Nah, itulah kita punya keunggulan. Ya, ada Pacheco, ada Hori juga, ada Pasoyevic. Ya, cuma ini perlu yang diingat pada sarang sami sematan untuk ukuran Liga 1, sebagus-bagusnya main tim kita, yang bisa mengalahkan tim kita adalah pemain kita sendiri. Contohnya karena kartu merah, jadi Kosteko yang harusnya strategi seperti ini mutar otak lagi. Jadi yang harusnya ada penyerang diganti untuk menjadi back segala macam. Jadi kalau Tiang tidak khawatir untuk dengan besok. Mungkin tergantung daripada pemain kita sendiri. Ya, itu artinya secara line up sedikit banyak setuju dengan apa yang diutarakan oleh Komang? Ya, setuju. Cuma kalau bisa diberikan kepada Gavin Kwan ya, menggantikan Andika Wijaya. Oke, terima kasih Bli Putra. Kita ke Makassar dulu nih. Bung Alfian. Ya, ini line up-nya Bali United tidak jauh berbeda dengan beberapa pertandingan terakhir. Kalau PSM Makassar sendiri seperti apa yang Anda lihat kira-kira nih 11 pemain pertama yang diturunkan oleh Coach Milo? Suaranya nggak kedengaran. Halo? Mungkin di mute. Ya. Belum kedengaran. Ya, terus ya udah. Ya. Di seri pertama kemarin di 5 pertandingan pertama mungkin PSM hampir sama dengan Bali United, hanya memainkan pemain itu saja di starting 11-nya. Seperti kita tahu PSM selalu mengandalkan duet stopper Hasim Cipu dengan Erwin Gutawa, kiri kanan fullback Zulkifli Syukur dengan Abdurrahman, yang keempatnya ini ada pemain senior di tengah tetap Kluim, Sultan, M. Arfan, kiri kanan Muhammadin Yakob yang kemarin sempat cedera tapi kembali lagi, dan Nanco Jensen. Itu di 5 pertandingan awal, tapi di laga melawan Persib terjadi perubahan. Ini yang menarik saat melawan Persib, sepertinya Coach Milo tidak menggunakan fullback kanan. Artinya ada 3 stopper yang langsung
dimainkan saat itu ada Abdurrahman, Hasan Tipu, ada Syarif Hasid. Syarif Hasid sedikit lebih melebar dan lini tengah ke depan itu hampir sama saja. Hadapi Bali ini memang kemungkinan kalau saya prediksinya ini menjadi kesempatan untuk Coach Milo menggunakan potensi para pemain asing yang belum bermain seperti Vector, Salga dulu. Artinya saya memprediksi di lini tengah ini akan terjadi perubahan. Akan ada perubahan yang sebelumnya Sultan selalu menjadi starting, begitupun dengan Arfan dan Rashid yang silih berganti di setiap pertandingan menjadi starting. Ini akan bersaing dengan Vector. Melihat ketidakhadiran Anco Jensen, bisa saja Vector akan diisi sebagai gelandang serang begitu, karena pemain ini memiliki potensi di beberapa posisi termasuk gelandang serang. Kalau di depan PSM tidak punya banyak pilihan khususnya untuk target man. Tanpa Anco Jensen, seperti pada sesi sebelumnya tadi, sebelum bahwa PSM memang selalu tidak menggunakan target man, meskipun saat Anco Jensen selalu juga bermain lebih melebar. Dan di laga ini nanti apalagi tanpa Anco, ya mau tidak mau PSM akan menggunakan sistem false nine kemungkinan. Ya kalaupun harus memaksakan untuk menggunakan target man, ya masih ada Saldi, tapi ini bukan posisi asli Saldi, dan masih ada juga Aska yang bisa. Untuk prediksi secara subjektif ini untuk 11 starting 11 PSM, harapannya saya berharap pertama untuk kiper Hilman kembali dimainkan. Ini sebagai tumpuan PSM sendiri di posisi kiper. Terus untuk di stopper Syarif Hasid bisa disandingkan dengan Hasim Sipu, ataukah dengan Erwin Gutawa, kemudian Hasim Sipu kita digeser sebagai fullback kanan sebagai posisi awalnya saat bermain di Bali juga sebagai fullback kanan di Hasim Sipu, dan bek kiri ada Abdurrahman yang selalu bermain secara konsisten. Di lini tengah ini agak sulit pilihannya, tapi semuanya sama kualitasnya gitu. Kalau saya lebih memilih Vector Salga dimainkan bersama Wiljan Pluim dan Sultan atau KM Arfan. Kiri kanan, penyerang kiri kanan tetap menjadi posisi utama untuk Ilham Udin, Yakob Sayuri, dan di tengah kita Saldi. Coach Milo akan memasang Saldi di depan. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Bang Alfian. Ini Coach Milo hanya kehilangan satu pemain striker. Ini bahkan komposisi pemainnya mungkin diperkirakan tidak terlalu jauh berbeda nih dengan pertandingan sebelumnya. Seperti apa Anda melihat? Ya, sekali lagi bahwa meskipun PSM tanpa Anco Jensen, saya kira mereka punya penyerang-penyerang yang sangat potensial, yang sangat bagus, dan rata-rata mereka sudah mencetak gol semuanya. Artinya PSM tidak bergantung pada satu orang untuk mencetak gol. Dari 9 gol yang sudah dicetak, ini hampir terbagi rata di pemain depan ini. Ini yang tentu menjadi ancaman, dan bisa saja mereka memainkan false nine, artinya tanpa striker murni, mengandalkan 3 trisulat cepatnya ini. Mereka bisa berpindah-pindah posisi, tidak tergantung hanya satu pemain di sebagai target man, artinya bisa rotasi 3 pemain ini yang harus diwaspadai. Dan menarik juga disampaikan tadi Bung Alfian, di pertandingan sebelumnya saat melawan Persib, Milo melakukan sedikit perubahan di lini belakang dengan menurunkan 3 stopper sekaligus. Artinya dia memakai 3 back karakter bertahan, 3-4-1-2 mungkin seperti itu formasinya. Ini menarik juga. Artinya bisa saja dia Milo kembali memakai formasi ini Artinya ada Sekipu, kemudian ada Erwin Gutawa, kemudian ada Sapek pemain asingnya. Ini bisa menjadi trio atau tetap kembali memakai formasi 4-3-3
3-3. Saya kira sekali lagi bahwa PSM tetap menjadi ancaman bagi Bali United dan ini harus diwaspadai oleh Bali United. Bali United sendiri juga harus memecahkan masalah di lini depan juga karena sejauh ini kita masih bergantung pada Spaso Jepek untuk mencetak gol. Dia mencetak dari 9 gol Bali United 5 dicetak oleh Spaso. Nah ini harus menjadi harus dipecahkan juga permasalahan ini oleh Kosteko. Sejauh ini Stefano Lillipali belum bisa mencetak gol, Place juga belum bisa mencetak gol meskipun dia tampil baik ya, kecuali di pertandingan terakhir melawan Persikabo kurang berkembang. Sejauh ini Place hanya bisa memberikan assist. Kemudian Eber Besa juga meskipun dari 4 penampilannya lumayan baik ya dengan menciptakan 2 assist, tetapi tentu juga masih perlu untuk meningkatkan performanya sehingga masalah kita di lini depan, produktivitas kita bisa ditingkatkan melawan PSM yang saya kira salah satu tim besar di Liga Indonesia ini. Iya, oke. Ini terakhir singkat saja prediksi skor nanti seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari materi pemain ya, sekali lagi bahwa tentu Bali United lebih mentereng ya tanda kutip dibanding dengan PSM Makassar yang mengandalkan banyak pemain lokal. Dan mungkin ini menjadi satu catatan menarik juga bahwa di PSM itu banyak juga mantan pemain Bali United yang sekarang menjadi andalan mereka ya. Ini menjadi menarik, misalnya ada Hasim Kipu ya yang sekarang menjadi andalan di lini belakang PSM ya semenjak Piala Menpora dia sangat bermain baik di posisi sebagai center back. Padahal posisi aslinya adalah seorang bek kanan, fullback ya. Kemudian ada Sultan Tetan yang terbuang dari Bali United dan sekarang menemukan performa terbaiknya di PSM Makassar ya. Dia selalu menjadi pemain inti, pemain utama. Kemudian ada Abdul Rahman, tapi sayangnya Abdul Rahman dalam laga nanti cedera, tidak bisa tampil. Dia cedera ketika melawan Persib. Kemudian ada Rian Firmansyah, ini seorang pemain muda. Memang saat di Bali United dia belum pernah, jarang tampil ya, hanya sekali tampil sebagai pengganti. Sekarang di PSM. Dan juga ada Aska Fauzi, sekarang juga bermain di PSM. Dan di kubu Bali United ada 3 pemain mantan PSM. Ada M Rahmat, tapi saya juga M Rahmat diragukan tampil. Kemudian Rizky Pelu yang baru musim ini pindah ke Bali. Kemudian Spaso JP juga pernah bermain di PSM. Ini yang akan menjadi hal menarik ya. Itu perlu diwaspadai juga ini mantan Bali United yang ada di PSM ini bisa punya motivasi lebih saat menghadapi mantan klubnya. Kalau prediksi saya kira peluang Bali United untuk menangkan pertandingan tentu terbuka ya. Kalau kita lihat dari di atas kertas ya dari materi pemain. Tetapi kalau Bali United tidak bisa performanya tidak membaik, masih seperti yang kemarin-kemarin, tidak ada perubahan strategi, bisa saja pertandingan nanti akan berakhir seri. Tidak tutup kemungkinan peluangnya atau hasil seri itu 1-1 bagi saya. 1-1 ya? Ya bisa jadi 1-1. Dengan catatan kalau tidak ada pembenahan yang signifikan dilakukan oleh Kosteko, tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh Kosteko. Kalau masih memainkan strategi seperti yang kemarin-kemarin, saya kira PSM sudah bisa membaca strategi dari Kosteko. 1-1 dari Beli Komang nih. Kalau Beli Putra sendiri seperti apa? Di atas kertas memang kita lebih unggul seharusnya. Cuma bola itu bundar. Tim Bali ini dikenal oleh semua orang adalah sebagai tim yang minim penyerangan, tapi sekali ada peluang itu gol tercipta. Nah ini yang perlu dilebih lagi oleh pemain kita. Sekecil apapun peluang kita itu harus bisa maksimal diciptakan untuk menjadi gol. Entah itu tendang bebas, corner kick, kita punya main tinggi-tinggi di belakang, serta apalagi kalau dapat penalti ya. Iya, saya rasa untuk tengah nanti akan ketat. Lebih sekali lagi kepada taktik Kosteko, semoga dia bisa surprise ke lawan, ubah strategi seperti apa. Dan tetap percaya kepada yang di atas. Ya kita sih harapannya menang, tapi sekali lagi bola itu benar. Yang harusnya bisa gol akhirnya tidak gol, atau mungkin yang hal-hal lain mungkin kena tiang gawang. Seperti kemarin 2-3 kali kena tiang gawang, akhirnya kita seri. Ya mungkin ini perlu menjadi tambahan juga bahwa beberapa gol yang diciptakan oleh Bali United itu lebih banyak dari set piece bola mati ya. Ini di satu sisi menjadi kelebihan, tapi di satu sisi juga saya kira saya anggap sebagai sebuah kekurangan karena kita hanya bisa mencetak gol dari situasi bola mati. Tidak dalam open play. Ini perlu juga ditingkatkan oleh Kosteko, diperbaiki oleh Kosteko bagaimana bisa mencetak gol melalui open play, melalui serangan yang terencana dan terorganisir. Beli Putra belum jawab tadi. Berapa prediksi skor?
Kalau saya prediksinya Bali menang 1-0. 1-0. Oke, ini Beli Komang seri, Beli Putra 1-0. Gimana dengan Bung Alfian? Prediksinya berapa nih skor besok? Kalau bicara prediksi nih ya kita lebih ke subjektif ya. Oke. Tapi melihat kondisi seperti yang saya bilang tadi ini mungkin agak lebih berimbang. Cuma saya menyambung tadi disebutkan oleh Beli Komang bahwa Bali United ini lebih banyak mencetak gol mungkin dari posisi set piece, begitu bola mati. Berbanding terbalik dengan PSM yang lebih banyak mampu mengkreasikan serangan lewat play dan segala macamnya yang akhirnya bisa berbuah gol. Cuma persoalan di PSM adalah ketika tim yang dihadapi mampu memaksimalkan set piece dengan baik, maka itu akan menjadi keuntungan bagi lawannya, PSM, karena PSM sejauh ini selalu punya celah untuk di lini belakang untuk dimanfaatkan oleh tim lawan ketika set piece. Ada hal-hal yang agak sulit diantisipasi oleh PSM, dan itu menjadi PR tersendiri di PSM musim ini. Dan khusus Coach Teko memang sejak berkarir di sepak bola Indonesia, pelatih yang satu ini memang spesialis ini set piece, yang banyak pola-pola set piece yang dia latih dan akhirnya bisa setiap pertandingan dia memanfaatkan. Soal prediksi skor sendiri, ketika PSM bisa kembali memotivasi timnya, memotivasi dirinya seperti laga lawan Persib Bandung, ya tidak kemungkinan PSM akan mencuri poin lebih dari saat mencuri poin saat melawan Persib itu. Apalagi ini meskipun tanpa Anco Jansan, artinya ada motivasi lebih bagi pemain-pemain yang akan menjadi pemain pengganti untuk memberikan gambaran kepada Coach Milo bahwa dia juga bisa. Ada motivasi, dan memang di squad PSM saat ini memang penuh dengan motivasi lebih dari para pemainnya. Motivasi dari para pemain-pemain yang terbuang misalnya, yang sempat meredup akhirnya bangkit kembali, ada dan segala macamnya, itu menjadi motivasi tersendiri. Dan untuk skor, ya saya mungkin prediksinya menang tipis, maksudnya apakah itu 1-0 atau 2-1 atau 3-2, tapi kemungkinannya akan hanya tercipta sedikit gol, kemungkinan 1-0 PSM. PSM 1-0 ya? Ya. Cukup berimbang prediksinya, 1-0 PSM, 1-0 Bali United, dan 1-1 imbang. Oke, terima kasih banyak Bung Alfian atas waktunya sudah bergabung bersama Tribun Bali di Bincang Bola bersama Tribun Bali sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Alfian. Titipkan salam kami untuk teman-teman di Tribun Timur dan juga para supporter PSM Makassar, seluruh penduduk Makassar, pendukung PSM Makassar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Beli Putra yang sudah hadir bergabung bersama kita. Beli Komang juga terima kasih banyak sudah berbincang-bincang dengan kita di Bincang Bola Tribun Bali sore hari ini, edisi Bali United yang akan dijamu oleh PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Bantul. Saksikan pertandingan Bali United nanti pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah. Saya Alvin Gubu, Beli Putra, Beli Komang Agus Ruspawan, Bung Alfian Taufik dari Tribun Timur dari Makassar, dan juga Apriyadi Gunawan juga Cak Kambali pamit undur diri. Sampai jumpa.